pertama kali pindah Jakarta juga kayaknya motor Matic lebih ini nih. Jadi sempat pakai Matic, Vespa yang Matic juga sempat pakai. Berarti kakak koleksi juga kah atau cukup ikut touring aja memang happy? Kalau dibilang koleksi istri marah. Oke. Kalau nggak salah kakak juga pernah gondrong ya? Pernah. Pernah juga kan ya? Kenapa tuh kak? Kayaknya stylenya agak beda dari Kak Sondang yang biasanya. Nah, Pengen coba hal baru kah? dulu sebenarnya tuh saya pengen semua model rambut dicoba. Oh. Semua, jadi udah botak pernah, Unik ya, botak Kak licin pernah, mohawk pernah, terus gimbal pernah. Jadi dulu tuh awal-awalnya kayaknya gara-gara waktu gimbal deh. Sampai menemukan look yang bagus gitu ya? Udah mau selesai nih, terus denger suara dokter gitu. Kanan kiri nih. Berarti bener nggak ada deg-degan ya, biasa Nggak ada, aja ya? Biasa aja. Halo semuanya, kembali lagi di Incast Integra Podcast. Perkenalkan, aku Debbie. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Pria ganteng yang pernah hits di tahun 2000-an nih, ya. Oke, kita langsung saja. Perkenalkan Kak Sondang Pratama. Halo. Ya, halo. Ya, Kak Sondang, boleh nih kita tanya-tanya ya. Boleh. Kita sembari nanya mengenai kesibukannya deh. Dulu apa nih kesibukannya sekarang? Sekarang lagi persiapan buat judul baru web series lagi. Wow. Ada 2 judul sih Mm-mm. sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ini. Ya. Oke. By the way, congrats ya buat rintik terakhir ya. Rintik terakhir di View kemarin ya Kak ya. View dan Maxstream. Maxstream. Ya, Oh, dua. oke. Sama CSI juga. Oh, Chelsea juga. Boleh nih. Ya. Barengan tayangnya. Kemarin tanggalnya kalau nggak salah. Cuman Di- beda 2 hari. Oh, Jadi rintik hari Rabu, CHSI hari Jumat. oke. Tayang. Gimana Kak perasaannya setelah tayang? Ya agak lega. Lega ya? Sama tinggal ini aja apa sesuai sama yang diharapin penonton apa enggak itu aja. Oke. Paling itu sih deg-degannya. Ini sama ya? Series juga kan ya? Series juga. Oke. Tapi yang satu lebih remaja, yang satu tentang pasangan yang dewasa, suami istri. Yang CSI itu. Oh, oke. Soalnya tentang istri. Oh, istri. Catatan hati seorang istri. Catatan hati. Oke, nanti jangan lupa nonton loh ya. Kalau itu di Vision sama di WTV. WTV. Ya. Oke. Saya baru baca-baca tentang rintik terakhir sih. Rintik. Kayaknya oke nih sinopsisnya. Baru tayang bulan Agustus ini kan ya? Iya, Iya. kemarin. Oke. Terus selain itu apa lagi kesibukannya Kak? Paling kalau lagi nggak syuting, Vespaan gitu Oh, aja sih. Vespa. Vespa. Apa sih Kak? Kenapa suka dengan Vespa? Ini komunitas atau memang? Komunitas Oh, juga, komunitas. bikin juga punya komunitas. Jadi kalau udah syuting, terus kan biasanya kan ada kayak Jenuh gitu ya? bukan jenuh, kayak pressure, terus kita harus ngakal-ngakalin atau wah ini harus habisinnya. Kan biasanya agak stres, jadi stress rilisnya adalah Vespa. Oh, gitu ya. Biasa seminggu berapa kali? Kalau lagi kosong tiap minggu seminggu bisa 3 kali, 2 kali, tapi kalau lagi sibuk ya dimanfaatinnya paling kalau lagi persiapan jadi naik Vespa deh sekalian riding. Sekali Vespa berapa lama Kak biasanya? Oh, kalau touring tuh bisa paling lama seminggu sih. Itu pun juga tergantung jaraknya ya. Tergantung jarak, misalnya dari Jakarta ke Bali atau kemana. Tergantung. Kalau ke Jogja kemarin cuman sama total di Jogja kita sekitar 5 harian. Oke. Touring. Itu touring berarti menghabiskan cukup banyak waktu juga ya? Banyak waktu, banyak tenaga. Itu gimana cara ngebagi waktunya? Jadi kalau sekarang teman-teman nanya, ayo bulan ini riding lagi, bentar. Jadi kadang-kadang suka dadakan, misalnya ngelihat ada kayaknya 2 minggu atau 3 minggu kosong nih, langsung bilang, ayo ada yang ikut nggak nih riding sini? Jadi serba cepat gitu. Kalau kemarin kan masih pandemi ya, itu masih jarang, masih banyak liburnya kan, banyak kerja di rumah. Iya. Jadi ya udah kita bisa nih, ayo mumpung lagi WFH semua, ya udah ayo. Touring gitu ya. Sekarang udah pada kerja semua kan. Kalau touring berapa ini biasa berapa orang? Biar
paling banyak tuh 20 sampai 30 pernah, tapi kalau 30 tuh kita cuman ke Pengalengan, Bandung situ deket kan. Wah, Kalau ramai ya yang Kak ya. kalau yang jauh kemarin itu Jogja 19 orang, 19 motor. Beli Vespa pertamanya tahun berapa nih Kak? Udah lama ya? SMA udah ada, udah pernah beli. Berarti memang dari dulu udah suka Dari ya? dulu udah suka. Cuman pas kesini, pas pertama kali pindah Jakarta juga, kayaknya motor Matic lebih ini nih. Jadi sempat pakai Matic, Vespa yang Matic juga sempat pakai. Berarti Kakak koleksi juga Kak atau cukup ikut touring aja memang happy? Kalau dibilang koleksi nanti istri marah. Oke. Oke. Kalau istri kesibukannya apa Ibu sekarang? rumah tangga, terus dia coach pilates juga, Oh iya. terus sama iklan, dia masih iklan masih. Anak? Berarti Anak gimana? 4. Oke, anak 4. Tapi bagi waktunya bisa juga nih Kak? Bisa karena kan yang satu dua tuh udah gede kan, udah kuliah, udah SMA. Paling yang nomor 3 aja udah SMP. Paling yang kecil aja nih, yang sering nempel. Oh, Yang baru. Iya. Iya. Tapi ada schedule nggak sih Kak sama anak? Misal hari apa gitu? Biasanya kita kalau lagi nggak ada syuting atau nggak ada persiapan, biasanya tiap weekend kita pergi bareng, makan, terus ngobrol-ngobrol gitu aja sih biasanya. Nah sekarang nih kakaknya kan di dorm nih, jadi dia pulang seminggu sekali, bisa nggak pulang, kadang-kadang kalau nggak pulang ya kita yang kesana. Oke. Dengar-dengar, oh ya, boleh spill dulu nggak Kak nama anaknya? Yang 4 nih siapa aja nih? Pokoknya depannya SYA, nama kedua SHA gitu. Oke. Semua sama. Semua depannya S. SYA, SHA. Kenapa tuh Kak? Pilih semua depannya S. S itu nama saya, depannya S. Berarti itu jawabannya ya? YA-nya itu ada gabungan nama istri. Oh, Jadi iya. Soalnya saya lihat-lihat, nama anaknya S semua mirip nih. semua. Iya. Nih kan saya coba pelajari nih backgroundnya Kak Sondang ya. Karena kan berawal dari dulunya jadi ini ya, jadi aktor juga ya. Kalau dulu ya, aktif di tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya. 2002 apa 2003 sampai 2007-an ya. Ya di 2000-an sih. 2003 sampai 2007 berarti aktifnya ya Kak ya, jadi aktor ya. Sekarang justru malah di belakang layar ya. Tapi di beberapa film ada juga Kakak yang jadi aktornya juga ya. Iya. Biasanya tuh sambil kerja. Jadi lagi astradain, terus si sutradaranya bilang, udah nih lu aja yang main. Gitu. Tapi maksudnya bukan ada sesuatu yang memang itu jadi sebuah keunikan seorang sutradaranya ikut masuk menjadi pemain gitu. Pusing sih. Mikirin orang lain, mikirin kita juga. Lebih nyaman di balik layar sih sebenarnya. Lebih nyaman di balik layar. Oke. Kalau double sih mungkin kalau ceritanya nggak terlalu berat, biasanya udah nih gue aja yang main iseng-iseng. Biasa gitu. Dan kalau terlalu misalnya scene besar atau action scene atau apa gitu kayaknya enggak nih, karena kan harus fokus kan bikin adegan itu. Iya, berarti memang karena di beberapa film yang saya lihat Kakak juga ada ikut masuk di dalam, tapi juga kesibukannya sebagai sutradara. Apakah ini memang dibikin unik gitu ya? Oke. Tapi memang lebih oke di belakang gitu ya. Tahun berapa Kak mulai di balik layar, mulai belajar itu di sebenarnya 2003 itu sambil syuting sambil belajar. Sambil belajar. Sambil ada beberapa sutradara juga yang tanya-tanya, terus akhirnya jadi sambil syuting. Akhirnya pas 2006 sih sebenarnya sih 2006 sebelum 2007 deh puter aja nih, karena memang awalnya tujuan kesini kan memang mau jadi filmmaker awalnya, cuman bukan terjebak sih waktu itu.
ada temen udah ke Jakarta duluan, Iya. terus telepon ngobrol-ngobrol, sempet yang nganterin dia syuting, bawain mobilnya dia, terus pas ke kantor manajemennya, ini siapa nih? Ikut aja sih. Jadi Oh, awal iya gitu. iya iya. Tapi memang dulu basicnya apa ada dulu majalah Aneka kalau tahu Heeh. di Jakarta. Jadi memang dulu tuh mama tuh yang ngirimin, udah nih ikutin nih, udah kirim foto aja, kirim foto. Udah sempat sih dulu tahun 2000 itu sempat jadi finalis Cover Boy. Cover boy. Awalnya Oh, itu, oke. terus punya temen, ya gue mau ke Jakarta pokoknya lulus SMA gue mau cari kuliah di sini tentang film gue segala macem. Ketemunya itu temen yang udah syuting, karena dia udah syuting, jadi pengen tahu kayak gimana sih syuting gitu. Iya, iya. Malah disuruh jadi artis sama manajernya. Katanya kakak juga pernah jadi ini ya, dapat penghargaan pemeran pendukung terbaik ya, Iya pernah 2013. ya. Itu yang tadi pas lagi develop naskah sama sutradaranya, waktu itu masih asisten sutradara, Oke. terus sama dia, ini lo aja yang main gitu. Boleh Oh. pak? Ya udah lumayan gitu. Berarti bukan, Nggak dapat piala. wow, berarti bukan itu secara mendadak aja ya? Enggak kan Kayak, ada persiapan kan sebelum ah. syuting. Jadi pas lagi persiapan itu, udah nih kamu aja yang main ini sama si waktu itu kalau nggak salah First Media Pak. Dia ini pertamanya First Media, terus orang First Media juga, oh iya nih kamu aja yang main. Cocok kayaknya ya. Oke. Padahal jadi copet itu di situ, copet pasar. Oke. Tapi maksudnya challengingnya apa kak? Kenapa lebih? Padahal kan kakak udah sampai dapat penghargaan gitu. Kenapa lebih merasa oke? Basicnya saya nggak suka diatur. Oh, Jadi saya mau yang ngatur-ngatur. gitu ya. Karena Kalau basic. main kan disuruh-suruh, kamu ntar gini diatur. Oke. Basic Jadi gitu. kalau sutradara kita yang ngatur ya. Iya kita yang ngatur. Oke. Ya, jadi kakak waktu itu belajar jadi sutradaranya gimana? Ada ikut sekolah, terus belajar sama sutradara-sutradara, ada beberapa sutradara, banyak, ada Bang Ocai, terus sama Mas Anggi Umbara, Oh, oke. terus sama Cepi Gober juga ada, terus Mas Nugros, Fajar Nugros, Timo, banyak. Tapi menurut kakak sendiri, karena kakak udah pernah jadi artisnya juga ya, lebih mudah nggak sih ketika mempelajari jadi sutradara? Karena udah tahu nih. Sebenarnya banyak teknis dan yang harus kita perhatiin kan. Kalau kita jadi pemain kan cuman yang ada di kepala kita cuman gimana caranya gue main bagus. Iya. Tapi kalau sutradara kita harus memikirkan semua aspek dari lokasi, set, tata cahaya, lampu, wardrobe, make up, artistik, Oh iya, semuanya. ini kompleks ya kak Semuanya. ya. Iya benar. semuanya. Jadi memang sebenarnya suka bikin pusing sendiri. Tapi justru kakak lebih nyaman Lebih ya, nyaman, iya. karena basicnya Tantangan, tadi ya, iya. sukanya ngatur gitu ya. Sukanya ngatur nih, oke. Selama kakak main film atau sebagai sutradara lah di sebuah film, itu apa yang paling film apa nih yang paling berkesan lah? Setiap produksi pasti ada cerita masing-masing, jadi semua sih berkesan karena yang dilaluin meskipun kita tiap hari syuting yang kita lakukan sama nih, datang ke lokasi syuting, ini persiapan, tapi bertemu dengan tim-tim lain, tim-tim baru, pemain-pemain baru, pasti ada cerita di masing-masing judulnya, jadi semuanya Berkesan. Oke. Wow, keren ya. Semuanya berkesan. Oke. Sekarang project barunya ada 2 nih sampai di akhir tahun. Ada 2. Oke. Ada yang katanya film horor ya? Nah, kalau film horor tuh kita udah syuting kemarin. Oh, udah. Tinggal nunggu jadwal tayang dari XX1 karena kan ngantri tuh banyak banget. Ternyata film itu yang ngantri tuh ratusan. Oh gitu Ratusan sistemnya film. ya kak ya? Iya. Ternyata. Jadi kita daftar, kita syuting, sudah jadi ataupun pas kita lagi syuting itu kita udah daftarin, cuman kan mereka pasti ngelihat naskah apa segala macam kan. Nah kemarin saya bilang ke produsernya, mendingan kita selesaiin deh,
terus kita bikin teaser sama trailernya, kita kasih lihat ke XS1-nya, jadi mereka udah kebayang nih, oh ini film tentang ini, oh filmnya begini. Oke. Kalau misalnya kita daftar dari awal kan baru berupa naskah kan belum tahu mereka kan. Kalau sekarang, oh iya ini enak, mungkin ya dengan mereka ngeliat bisa dimaju-maju, oh ini oke nih, taruh sini nih duluin. Bisa Iya benar gitu. ya, bisa Iya. lihat hooknya juga apa yang menjadi. Karena saingannya kan PH-PH besar, Iya betul. pasti mereka udah punya slot. Tapi ada Dan kemungkinan nggak lolos, maksudnya ditayangkan. Kalau enggak sih kayaknya sih pasti tayang. Boleh tahu nggak kan judulnya apa? Judul sementara Dosa, Oh, Penebusan atau Pengampunan. ini project horor pertama. Iya, horor pertama. Ada challenging-nya juga nggak kak? Deg-degan sih kemarin karena kan film Iya. kan tanggung jawabnya besar banget. Betul. Ini berurusan dengan investor kan. Kalau series kan kita syuting, PH-nya calling kita, dia udah tahu marginnya, cuma kan kita nggak ikut-ikutan. Kalau film kan dari apa yang kita buat, nah itu nanti berdasarkan jumlah penonton penilaiannya kan. Nah itu yang bikin deg-degan. Iya benar. Kalau misalnya wah jelek nih, sebentar berpengaruh ke karir, besok-besok seneng aja. Pemain yang kemarin hasilnya dikit tuh yang nonton lah kan, jadi Iya ada pressure lagi pressure ya lagi, yang iya. lain. Nah, benar. Tapi pede nggak kak sejauh ini? Kayaknya Sejauh Oke. ini sih saya masih, yang lain sih oke, bilang oke, tapi saya kayak masih belum sebelum belum ya. penonton lihat baru saya mungkin agak tenang. Oh iya. Oke. Dosa judulnya ya. Dosa, Penebusan atau Pengampunan. Kalau sutradara ini, karena saya kurang tahu nih dunia Hmm. perfilman seperti apa. Kak. Kalau sutradara ini ikutkah dalam penulisan naskah? Ikut Ikut juga. develop di awal itu. Kebetulan yang Dosa ini idenya dari ide saya, jadi saya terus ngobrol sama penulis, gue pengen bikin cerita tentang ini deh, tentang gini, kita brief, dia tulis, begitu jadi ini gue revisi ya gitu. Biasa gitu. Berarti ikut juga ya. Ikut juga. Oke, satu sih yang menarik yang saya lihat dari Kak Sondang ya, dari di layar kaca, maksudnya jadi talent sampai jadi sutradara, kayaknya awet muda terus ya. Nggak ada yang berubah nih saya lihat. Ada perubahan sekarang. Oh berubah, tapi wajahnya masih tetap awet muda nih. Apa nih rahasianya kak? Rahasianya apa ya? Gak macem-macem sih, Gak macem-macem. sabun muka cuman itu aja. Apa ya? Tapi rajin nggak? Panas-panasan. Rajin nggak skincarean di rumah? Enggak. Enggak juga ya. Enggak, paling istri gue ini pakai ini. Ribet. Istri yang lebih ribet. Nah, ini kadang-kadang dia pas lagi sini tiduran di. Saya tuh cuman suka yang masker yang bisa dikelar, kayak enak banget. Iya. Oke. Terus kemarin ini kakak udah ngelakuin hair treatment ya? Ya. Hair transplant. Ya, hair transplant. Gimana kak sejauh ini? Suka hasilnya? Sejauh ini happy banget. Happy banget. Atau kakak udah dari lama atau memang karena ada Integraf? Atau yang udah dari lama mau? Sebenarnya sih awal mulanya itu kan saya sering cat tuh rambutnya, sering bleaching, sering warna putih dan segala macam. Terus makin lama setelah hitam potong, tumbuh lagi, bleaching lagi, terus lama-lama kok kayak kecil rambutnya. Terus pas udah nggak dicat, pas potong botak lagi lah, sininya malah kosong menipis gitu ya? Mulai menipis, kosong. udah wah ini gimana ini. Terus ngeliat teman-teman itu ada tuh ini hair transplant, kayak masih belum percaya. Dulu kan harus keluar negeri kan. Iya betul. Terus banyak yang di sini juga baru-baru kayak masih belum percaya karena kan belum lihat hasilnya. Nah terus kemarin pas ada teman hair transplant, kan lo masih muda ya, tapi gue ini nih udah mundur, lah tuan gue lu. Udah coba deh tanya-tanya, pas tanya-tanya, coba deh di sini. Begitu pas coba, setelah umroh kan, saya bilang saya umroh dulu, nanti aman nggak kalau saya pendekin? Oh nggak apa-apa, justru butuhnya pendek. Ternyata pas nyampe sini, setelah sebulan pulang dari umroh itu masih dipendekin lagi ternyata. Coba
Nah, pas bulan pertama kan masih belum kelihatan ya. Bulan kedua, bulan ketiga tuh sempat itu ya, kayaknya kok kecil-kecil nggak kelihatan. Pas Iya. bulan keempat itu kayak drastis aja, kayak tiba-tiba Tiba-tiba. nah kok tebel nih Iya. depan, karena udah mulai numbuh kan. Iya, iya. Ya, Berarti- rontok juga kan kemarin. Kalau nggak salah Kak juga pernah gondrong ya? Pernah. Pernah juga kan ya? Nah. Kenapa tuh Kak? Kayaknya stylenya agak beda dari Kak Sondang yang biasanya. Nah, Pengen coba hal baru kah? dulu sebenarnya tuh saya pengen semua model rambut dicoba Oh. semua. Jadi udah botak pernah, Unik ya, botak Kak licin Sondang? pernah, mohawk pernah, terus gimbal pernah. Jadi dulu tuh awal-awalnya kayaknya gara-gara waktu gimbal deh. Sampai menemukan look yang bagus gitu ya? Sekarang sih mau digondrongin lagi kalau udah kayak gini ya. Wow, digondrongin lagi. Berarti Kakak menyadari itu udah berapa tahun mulai ngalamin pendidikan? Kalau saya sih baru sadar Oh, baru berapa sadar. tahun kemarin. Cuman kan yang ngomong tuh istri kan. Rambutmu udah ini. Enggak, rambutmu ini. Karena dulu waktu gondrong sering diikat kan. Jadi ketarik ke belakang itu. Jadi yang awal mulanya kanan kirinya sini yang kosong. Iya. Iya juga ya. Berarti awal mula dari istri yang bilang Istri ya? yang bilang. Oh, dari segi pekerjaan Kakak ada ngerasa mempengaruhi nggak? Jadi kurang pede gitu? Ada nggak? Iya sih pas terakhir kemarin. Makanya pakai topi terus. Iya. Pakai topi juga nggak boleh kan katanya. Lebih panas malah bikin rambut rontok kan. Iya, betul. Ah, gimana ini? Akhirnya makanya saya cat itu. Cat putih itu. Cat putih. Ya. Oke. Jadi sekarang setelah hair transplant, istri bilang apa nih? Bagus kok, berhasil itu. Berhasil katanya ya. Tapi memang paling kosong tuh di sisi ini ya, di Bukan bagian kosong sih, dia lebih tipis. ya, mengecil gitu helaian rambutnya. Jadi ngecil itu karena mungkin sering sering di bleaching gitu. Oh iya memang sih. Jadi Jadi rambut kita mengecil. juga rusak karena bleaching. Iya, berasa pas megang belakang sama ini Beda ya. tebelnya. Di sini nggak kenapa-kenapa, rambut sini Nggak. tipis ya. Iya. Iya, benar. Karena rambut sini tuh jarang sekali sih tipis. Hmm, Gitu. Terus yang paling ngedukung berarti istri ya. istri. Selain istri ada pendapat dari siapa lagi Kak? Anak. Setelah anak. Anak, Oh. keren. Terus, nah, Wow. terus teman-teman di lokasi, Astrada, terus kameramen, DOP, berhasil Pak rambutnya. Karena kan Wow. kita berapa tahun ini kan bekerja samanya dengan tim yang sama. Jadi dari berapa tahun yang lalu itu terus itu saya Dan bawa mereka terus. pun tahu perubahan. Mereka tahu perubahannya. Iya. Jadi pas awal transplant terus saya syuting juga, kenapa itu Pak? Iya. Barusan ditanam. Lu tanam rambut berhasil nggak tuh ini? Ya lihat aja ntar nih. Pas kemarin, berhasil. Terus kayak ada yang beberapa yang di mana. Oh iya, gimana? Tapi teman-teman yang lain ada yang pernah cobain hair transplant atau baru Kakak sendiri? Ada banyak. Ada? Banyak teman saya Oh. banyak. Tapi nggak di sini. Nggak di sini. Nggak di sini. Tapi ada yang di sini juga. Yang di tempat lain itu ada yang nggak berhasil. Terus pas ngeliat, lo kok lo berhasil katanya. Dia taunya nggak berhasil dari mana Kak? Rambutnya dia rontok terus. Dan nggak tumbuh lagi? Treatmentnya sama, PRP juga tiap bulan. Tapi terakhir sih kemarin katanya dia bilang, iya hormon gua katanya. Hormon gua yang emang bikin rambut rontok. Jadi mungkin ya nggak tahu tuh. Oh. Nggak tahu coba kalau di sini. Karena sebenarnya hair transplant itu dia akan tetap rontok. Dia akan tetap rontok apalagi di fase 2 bulan setelah transplant ada namanya fase shock loss. Shock loss, iya. Shock loss itu bahkan bisa benar-benar nggak ada lagi rambut di sana. Tapi yang rontok itu helaiannya, akarnya kan tetap ada. Nah kita nggak tahu sih teman kakak itu udah berapa. Enggak, dia udah lama, udah setahun lebih. Oh, 2 udah tahun, setahun lebih. hampir 2 tahun kalau nggak salah. Wow. Malah duluan dia yang transplant. Mungkin Iya. boleh diajak ke sini kak. Oke, Coba boleh diajak nanti. ke sini konsul-konsul dulu gitu. Coba saya tanya lagi nih. Iya, Siapa tahu di sini kan berhasil kan. Tapi untungnya dia melihat
hasil yang nyata ya di kakak Hmm. ya, jadi nggak yang membuat dia jadi takut lagi untuk, karena Iya. sebenarnya transplant itu bisa dilakukan lebih dari 1 kali kok. Oh Iya. gitu. Iya, justru kita di sini supaya rambut donor itu tidak rusak ya. Karena Hmm. kan ada yang transplant dipaksain berapa 5.000 gram, 4.000 gram, tapi Hmm. mengorbankan area donornya. Yang belakang. Iya, jadi lebih bagus memang transplant itu dilakukan 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, ketimbang merusak area belakang. Daripada langsung diambil semua banyak. Betul. Oh, Kita kan ngambil belakang itu cuma 30%, 30%. Hmm. Jadi kalau langsung diambil rambut belakangnya 50%, tipis nanti. Sama aja. Iya, apalagi Pindah. laki-laki kan biasa kalau potong rambut laki-laki di belakang pendek ya kak ya. Iya iya. Apalagi kayak kakak nih, style yang saya lihat di belakang di atas justru yang tebel, Hmm. belakang kan di Iya. apa sih bahasa ininya ya, potongan Iya. pendek itu. Nah, gitu. Tapi sejauh ini suka ya kak hasilnya. Suka mau digondrong. Mau digondrongin. Oke. Kakak pernah ragu nggak sih mau ngelakuin transplant kemarin? Pernah berhasil nggak ya? Iya, Terus tapi kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. betul. Apalagi ngeliat teman yang bilang Hmm. awalnya kakak udah ketemu dia juga. Ketemu terus lu diapain? Oh. Kebetulan dia casting director. Oke. Terus diapain rambut lu? Kenapa itu? Kan Oh. hitam-hitam kan? Oh, iya. Kenapa itu? Rambut ya? Iya. Sakit nggak? Sakit tapi ya ini. Tapi gimana? Berhasil nggak? Tadi gue nungguin lo deh. Nah, Nungguin dia 2 bulan atau 3 bulan tuh. Baru pas ngeliat itu, iya berhasil. Gitu deh. Tapi sempat ragu juga karena kan dia masih muda umurnya. iya. Kakak juga Kemarin. masih muda kok. Udah tua. Kemarin coba ya udahlah cobain dulu lah. Berhasil nggak berhasil juga nggak apa-apa lah ntar. Kita boleh nggak sih tayangin foto rambut kakak dulu? Boleh nggak sih? boleh. Coba, ada nggak? Kita tayangin. Jadi yang botak. Kondisinya dulu seperti apa? Karena saya juga nggak gitu ingat. Maksudnya Datang udah pendek rambutnya. pendek Cepat. karena habis umroh tadi ya. Sebelumnya gondrong pas umroh. Oke. Coba Tapi kita lihat. gondrong tapi atasnya tipis. Iya, gondrong tapi atasnya tipis. Memang pada laki-laki kasusnya kalau nggak, tapi kakak nggak M shape waktu itu ya? M-shape. juga. M-shape tapi Oh. nggak terlalu. Cuman yang paling mengganggu di sini ya. Iya. Berasa soalnya pas di ini sini tembel. Nah ini. Oh ini. Oke. Tuh, jauh banget. Sekarang dari sini. Iya. Sekarang udah ini ya, ditanam ya yang ini. Yang sekarang gimana? Coba. Lihat, bandingin kali. Oh iya. Super outernya langsung sama kasondangnya aja boleh juga nih. Sekarang di sini. Tuh potong pendek gini makin kelihatan berarti ya kak. Iya. Makanya kemarin. Wow. Nah itu. Tapi paling nggak kita ngeliat belakangnya sih ya. Belakangnya tuh udah padat dan hairline-nya juga Tuh udah. ini lihat uban tadi di atas ini kan. Ini di bawahnya. Ubannya masih sama ya. Ini sama. Sih, bagus banget. Ini masih akan tumbuh lagi. Ini karena bulan ke-6 kan, masih akan tumbuh lagi sih kak. Ya. Coba mungkin boleh dikasih lihat kak. Wow, padat banget depannya. Nggak ada M shape. Sorry ya kak. Ya ada. Nggak ada M shape-nya lagi sih. Mungkin kamera boleh zoom. Padat banget. Iya. Oke. Ini masih 6 bulan loh kak. Nanti makin padat lagi. Apalagi kakak treatment kan nggak cuma di rambut transplant, di area lain juga. Biar dia makin tebel lah lainnya. Karena pada laki-laki itu biasanya ya kasusnya, tapi karena kakak mungkin sering bleaching, warnain rambut jadi dia rontok. Biasa pada laki-laki justru kadang ngerasa nggak rontok. Tiba-tiba folikelnya mengecil, botak. Gitu. Rambutnya mengecil. Nah itu kayak kemarin begitu deh. Dulu ya. Kurus gitu kan. Kelainan rambutnya. Iya, mengecil habis itu udah hilang. Tapi menurut kakak sendiri selain rambut apa sih anggota tubuh atau apa yang bisa bikin kakak pede
dengan diri kakak sendiri. Narsis dong. Gak apa-apa. Ya. Nggak Selain sih. rambut nih, apa Rambut sih yang kakak yang- ngerasa, oh aku pede nih Hmm, dengan apa anggota tubuh yang lain mungkin? tato. Wah, tato. Tapi pas saya ngeliat juga tatonya agak unik ya, kayak beda daripada Belum yang lain. selesai ini. Warnanya agak banyak. Iya. Iya. Harusnya full ini, cuman kebetulan yang nato udah meninggal. Jadi yang tahu konsepnya kan kita langsung namanya ini freehand kan. Heeh. Jadi kalau bukan yang digambar, ditempel terus baru dia tato. Jadi kita diskusi dulu, ngobrol sama si tato artisnya, ngobrol. Gue pengen gini gini ini warnanya ini. Oke, jadi langsung Punya makna berarti tato. ada. Punya Ini makna. nama anak-anak sama ini ada pekerjaan, ada. Tapi lucu loh, tatonya warnanya ini yang bikin unik. Ada banyak warna, biasa tato orang semua warnanya gelap ya kak ya. Udah berapa Belum. lama kak? Ini sih udah terakhir itu 2013. Terus kemarin nambah pas ada anak lagi tuh. Ini yang nambah. Oh. Nambah kemarin. Wah, anaknya kan 3 terus nambah lagi 4. Di mana? Jadi, nih? ada rencana kak? Apa Nambah enggak? lagi? Enggak ada, makanya kan terakhir tuh mau di fullin karena kan udah 3 itu kan. Udah di fullin warnanya. Terus kan nggak bisa langsung sehari selesai kan. Jadi memang ini bulan keberapa, terus minggu depan ini udah kering baru ini warnain terus gitu. Jadi nggak langsung selesai karena memang pas ketemu ngobrol tuh sama tato artisnya tuh bisa dari pagi ngobrol, natonya tuh malam. Oh. Jadi kayak bener-bener udah ya fix ya gitu ya, matang ya, udah oke eksekusi gitu. Tapi lucu loh kakak, biasa kalau saya tanya nih ke cowok-cowok apa sih yang bikin mereka pede? Biasa hidung, brewok. Kakak jawabannya agak unik, lain daripada yang lain, tato gitu ya. Narsis banget. Ya, oke. Kalau waktu rambut kakak tipis itu ada yang ini nggak? Maksudnya ada yang sering ngejulitin atau apa gitu, ada nggak? Istri paling yang Oh, iseng. istri yang suka Ya, iseng udah tua, kayaknya ya. botak banget. Tapi waktu kakak mau transplant ini istri cariin juga? Istri sempat nanyain dan istri juga yang ngasih tahu itu temen lu transplant tuh gitu. Berarti nggak cuma ngejulit ya? Enggak, Bantuin dia juga cari bantuin. solusi ya. Oke, tapi memang rata-rata di sini sih yang transplant istrinya yang kerja keras. Iya, kebanyakan istri biasanya cowok-cowok mau terima beres aja ya. Iya. Kayak. Biasa nyariin before after, nyariin testimoni itu biasa istri yang kerja keras. Istri lebih detektif soalnya istri. Iya, tapi kalau touring diajakin nggak istrinya kak? Kalau dia pasti tawarin kayak kemarin ke Anyer, terus yang deket-deket Anyer nih, ayo ikut ya, ayo. Tapi habis itu pas istirahat, aku di mobil aja. Pegel juga, Iya. mobilan panas. Oke. Kemarin waktu HT istrinya ikut nggak? Enggak ya? Ikut. Ikut ya? Waktu pertama kali itu ikut. Wow. Sampai berapa kedua apa pas PRP apa yang keramas juga ikut dia. Ikut. Syukur ya hasilnya bagus dan dia juga yang pasti paling seneng ya lihat hasilnya ya. Iya. Waktu HT deg-degan nggak kak? Tidur. Enggak. Oh. Pas dicabut tidur, pas masang tidur juga. Iya. Cuman berapa lama itu pas berasa lama-lama tidur. Terus bangun, ayo, udah mau selesai nih. Terus denger suara dokter gitu. Kanan kiri nih. Berarti benar nggak ada deg-degan ya, biasa Nggak ada, aja ya. Biasa aja. Sebelum Pas awalnya dipotong lagi. Gimana ngambilnya ini kalau panik banget kan? Iya. Mikirnya sempet gitu, ternyata nggak, pas tiduran diambil gampang banget. Tapi pas tiduran itu nyaman. Nyaman. Ada rasa pegel nggak? Paling kalau pas tengkurap aja tuh Iya. nafas kan. Nafas susah ya. Nafas. Jadi ceritanya kita juga lagi mau ngedesain bed baru sih. Kadang pasien juga ngasih masukan Iya, gitu iya. kan. Kakak juga ngerasain hal yang sama Iya. kali ya? Pas nunduk aja tuh agak kurang pas banget. Jadi gini, kayak mungkin nggak tahu ya, kalau saya kan punya sinus kan, mungkin itu ganggu juga. Oh, iya. Itu ganggu juga. Tapi kalau pas tiduran sih mah
Ya memang udah tinggal tidur aja udah jadi tiba-tiba. Oke, ya boleh nggak kak sharing selama kakak perawatan nih, nggak cuma pas transplant deh, selama Ya. kakak melakukan perawatan hair treatment di Integraf, Hmm. apa sih hal yang paling mengesankan buat kakak selain hasil ya? Selain hasil, di sini ramah-ramah semua. Terus pokoknya kita diperlakukan seperti bayi atau anak kecil. Udah makan belum? Ini habisin ini ya. Ikutan dulu. Siapa tuh kak yang paling sering begitu? Oh banyak nih. Anak-anak yang ada di sini. Banyak. Pokoknya nyaman, ditawar. Udah makan nih, udah. Kadang saya nggak pernah diperhatiin loh kak. Oh ya? Iya, saya nggak pernah tanya udah makan belum gitu. Kak Sono diperhatiin banget. Malah awal-awal kan dijemput kan, Iya. dijemput, diantar terus udah bawa mobil sendiri aja lah. Tapi nggak dibolehin pasti kan? Awalnya waktu awal-awal nggak boleh karena kan waktu masih mau mau operasi transplant, iya. transplant sama keramas. Mm-mm. Sih bawa mobil sendiri kan bisa. Iya. Nah, ini jemput aja terus pas besok saya datang sendiri aja ya, pas berikutnya datang sendiri. Pas kakak transplant itu kan istri ikut ya? Istri Istri juga ikut. bisa nyetir kan? Istri bisa. Oh makanya itu mau bawa mobil takutnya aja gitu ya? takutnya katanya pas setelah pasca operasi kan habis anestesi atau apa segala macam atau pusing kepalanya, rambutnya habis dipasang-pasang terus nggak bisa nyetir katanya, jadi antar jemput. Iya. Memang nggak boleh sih kalau nyetir sendiri, karena kakak kebayang nggak begitu banyak cairan di kepala, nyetir pasti agak-agak pusing lah. Pusing. Tapi after transplant kemarin ada rasa pusing nggak? Atau aman aja? Aman aja, cuman paling pas mau tidur aja itu agak takut ini ntar rambutnya kena nih. Tidurnya kemarin pakai dikasih bantal yang agak bulat gitu ya, kosong buat Iya. penyangga, jadi tidurnya. Iya. Berarti sejauh ini semua oke ya kak ya, nggak ada Oke. keluhan, rasa sakit juga udah hilang semua ya? Enggak sih, kalau sakit kan tergantung ya orang ya. Kalau kemarin sih rasanya nggak terlalu nggak sakit. Tapi kakak, ini kita sharing sedikit. Kakak tipe yang kalau lagi insecure gitu, memang benar-benar kayak sedih atau apa? Tipe yang seperti itu nggak? Atau apapun julitan orang, ya udahlah bodo amat gitu? Kalau saya tipe yang mikir, jadi kalau misalnya ada ini, aduh gimana nih caranya? Langsung kepikiran gitu ya? Pikiran, makanya pakai topi. Biasa kan cowok lebih cuek ya, mau dibilangin apa juga lebih cuek gitu. Berarti kan kakak kepikiran ya, makanya mutusin buat transplant juga. Oke, mungkin thank you ya kak buat waktunya Kak Sondang. Jangan lupa masih panjang perjalanannya. Masih. Iya, kan kerjasamanya 2 tahun, 3 tahun nggak tahu. Selamanya di sini Kak Sondang ambil perawatan ya. Boleh nanti abis ini nih. Boleh. Kakak suka berewokan? Iya. Boleh kak, boleh. Ini, tapi gara-gara kemarin minum vitamin itu jadi nunggu nih. Cuma Kanan jarang-jarang, kirinya. kurang Iya. rapi ya. Kurang rapi. Kakak tipe yang suka tinggi, yang banyak banget atau yang cuman? Wah sini aja. Boleh kak. Masih kayaknya rambut donornya Masih banyak. balik sedikit. Oh masih banyak. Masih bisa. Ini masih bisa nih. Takutnya nanti jadinya ini kak, keriting ya. Iya. Oke, thank you buat waktunya Kak Ya, Sondang. Buat sama-sama. teman-teman yang masih takut nih, Kak Sondang udah sharing pengalamannya selama transplant. Ya nyaman banget ya kak ya. Nyaman. Pesan terakhir Langsung datang ke Integraf. Oke, thank you semuanya. Thank you.